Halo calon mahasiswa Indonesia, untuk menyambut proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB masuk perguruan tinggi negeri tahun 2024, mari bersama kita mengenal sistem dan mekanisme yang akan diterapkan pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang penerimaan mahasiswa baru (PTN), terdapat 3 program, yakni Diploma 3, Diploma 4 atau Sarjana Terapat, dan Sarjana. Sebelum mengenal sistem dan mekanisme masuk PTN, kenali dulu tentang apa itu program diploma dan program sarjana. Apa sih bedanya? Simak ya! Pendidikan diploma adalah jenis pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan diploma dikenal dengan sebutan pendidikan vokasi. Program pendidikan diploma meliputi Diploma 1 atau ahli pratama, Diploma 2 atau ahli muda, Diploma 3 atau ahli madya, dan Diploma 4 atau sarjana terapan. Pendidikan sarjana atau pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. Program pendidikan akademik meliputi sarjana, magister, dan doktoral. Jadi, untuk calon mahasiswa Indonesia, pilihan jenis prodi di PTN sangat beragam. Bisa Diploma 3, Diploma 4 atau Sarjana Terapan, atau Sarjana. Berikut ini adalah kuota pada jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri di setiap perguruan tinggi. Jalur penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT, dan Seleksi Secara Mandiri oleh PTN. Yuk, kita akan bahas 2 jalur yang dikelola oleh panitia SNPMB, yakni SNBP dan SMBT. Kira-kira apa ya perbedaan antara tahun 2023 dan tahun 2024? SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi merupakan jalur penerimaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa SMA, SMK, dan MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN. Ketentuan umumnya adalah SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta portofolio akademik dan non-akademik siswa. Sekolah wajib mempunyai NPSN dan mengisikan data siswa yang eligible di PDSS. Sekolah dan siswa harus memiliki akun SNPMB sekolah dan akun SNPMB siswa. Pilihan program studi SNBP. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, SMK, atau MA asalnya. Apabila memilih 1 program studi, maka dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Calon mahasiswa Indonesia, perhatikan ya ketentuan yang berlaku mulai tahun 2024. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tahun 2024, termasuk yang telah lulus SNBP tahun 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN tahun 2022, tidak dapat mendaftar di SNBT tahun 2024. Selanjutnya, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SNBP tahun 2024 juga tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Oleh karena itu, pastikan bahwa calon mahasiswa Indonesia benar-benar memilih sesuai minat dan bakat ya. Adapun tahapan pendaftaran SNBP. Secara umum, SNBP akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Sekolah dan siswa pendaftar SNBP wajib membuat akun SNPMB melalui laman https://portal-snpmb.bppt.kemendikbud.go.id. Sekolah menentukan siswa eligible sesuai dengan ketentuan. Siswa eligible melakukan pendaftaran SNBP, sekolah mengisi PDSS, pengumuman kelulusan SNBP, daftar ulang dan ikut ketentuan PTN yang dituju. Sekarang, mari kita mengenal jalur seleksi kedua, yaitu SNBT.
atau seleksi nasional berdasarkan tes. Seleksi nasional berdasarkan tes pada tahun 2024 ditujukan bagi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi, baik yang masih duduk di bangku kelas 12 atau yang sudah lulus 2 tahun sebelumnya. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali dengan membayar biaya UTBK senilai Rp200.000. Hasil UTBK pada tahun 2024 hanya berlaku untuk yang mendaftar SNBT tahun 2024. SNBT tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan nilai kriteria lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, ketentuan pemilihan program studi di SNBT tahun 2024. 1. Setiap peserta bebas memilih program studi di PTN Akademik, PTN Vokasi, dan atau PTKIN. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. 2. Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik dan 2 pilihan program vokasi, sesuai dengan ketentuan. Calon mahasiswa Indonesia jika memilih 1 pilihan program studi di SNBT, bebas memilih di program studi apapun. Contoh alternatif pilihan program studi bisa 1 diploma 3, atau bisa 1 diploma 4 atau sarjana terapan, atau bisa 1 sarjana. Jika memilih 2 pilihan program studi di SNBT, bebas memilih di program apapun. Contoh alternatif pilihan program studi, 2 diploma 3, atau 2 diploma 4 atau sarjana terapan, atau 2 sarjana, atau 1 diploma 3 dan 1 sarjana, atau 1 diploma 4 atau sarjana terapan, dan 1 sarjana. Jika memilih 3 pilihan program studi di SNBT, 2 program akademik dan 1 program vokasi, atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Contoh alternatif pilihan program studi, 2 diploma 3 dan 1 sarjana, atau 2 diploma 4 atau sarjana terapan dan 1 sarjana, atau 2 sarjana dan 1 diploma 3, atau 2 sarjana dan 1 diploma 4 atau sarjana. Jika memilih 4 pilihan program studi di SNBT, 2 program akademik dan 2 program vokasi, minimal ada 1 program diploma 3. Contoh alternatif pilihan program studi, 2 sarjana, 1 diploma 3 dan 1 diploma 4 atau sarjana terapan, atau 2 sarjana dan 2 diploma 3. Oleh karena itu, pastikan bahwa calon mahasiswa Indonesia benar-benar memilih sesuai dengan minat dan bakat. Jadi, kalau calon mahasiswa memiliki ketertarikan dalam mempelajari ilmu-ilmu praktis agar dapat menjadi sumber daya yang siap kerja, maka pendidikan vokasi adalah pilihan yang tepat. Bisa pilih program diploma 3 atau diploma 4 atau sarjana terapan. Apabila calon mahasiswa memiliki ketertarikan dalam mendalami suatu bidang ilmu pengetahuan dengan cara memahami teori mendasar dan menelaah berbagai penelitian dan inovasi, maka pilihlah pendidikan akademik dengan memilih program studi sarjana. Calon mahasiswa Indonesia bisa mempelajari program studi yang tersedia di laman SNPMB. Calon mahasiswa Indonesia yang nantinya sudah dinyatakan lulus di SNBT tahun 2024 dan telah daftar ulang di PTN yang 7 tidak dapat diterima lagi pada seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi, 4 pilihan prodi yang diberikan gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan lupa ya calon mahasiswa, jika kamu memilih program studi seni dan atau olahraga, maka kamu harus membuat portofolio secara detail yang akan dibahas di video selanjutnya ya. Portofolio ini berlaku di SNBP dan SNBT. Ada 11 jenis portofolio, yaitu olahraga, seni rupa desain dan kriya, seni tari, seni musik, seni karawitan, etnomusikologi, teater, fotografi, film televisi, seni pedalangan, dan sendera tasik. Satu lagi, calon mahasiswa Indonesia yang mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran di program KIP Kuliah.
Pendaftaran KIP kuliah di Kemendikbudristek hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN akademik dan PTN vokasi saja. Jadi, sekarang kamu sudah lebih paham ya informasi terkait jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh panitia SNPMB. Semua proses tahapan di SNPMB melalui Single Sign-On atau SSO, mulai dari mengisi ISS, pendaftaran SNBP, dan pendaftaran UTBK SNBT. Memiliki akun di SNPMB. Dapatkan lebih banyak informasi terupdate dan terpercaya seputar penerimaan mahasiswa baru PTN. Sampai jumpa di perguruan tinggi masing-masing ya calon mahasiswa Indonesia. Follow dan hidupkan notifikasi untuk mendapatkan informasi terkini mengenai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB tahun 2024. Jangan sampai dapat informasi hoax ya.